Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita diberi kesehatan, diberikan nikmat yang sebegitu banyaknya. Salawat serta taslim tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Aidil, NIM 0522022430. Saya akan menyampaikan materi tentang Al-Makki wa Al-Madani dalam kajian Ulumul Quran. Jadi pertama, pengertian Al-Makki dan Al-Madani. Secara istilah, Al-Makki dan Al-Madani adalah pembagian ayat atau surah Al-Quran berdasarkan waktu dan tempat turunnya wahyu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran Makki adalah ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW itu ke Madinah. Meskipun tempat turunnya bukan di Mekkah, sedangkan Al-Quran Madani adalah ayat atau surah yang diturunkan setelah hijrah, walaupun turunnya di luar kota Madinah. Pendapat ini dianggap paling kuat karena hijrah menjadi titik perubahan besar dalam dakwah Islam, baik dari segi sosial, politik, maupun hukum. Kedua, ciri-ciri Al-Quran Makki. Ayat-ayat Makkiyah umumnya memiliki gaya bahasa yang pendek, tegas, dan kuat karena ditujukan kepada masyarakat Quraisy yang masih keras penolakannya terhadap Islam. Tema utama ayat Makkiyah adalah akidah, seperti keesaan Allah, keimanan kepada hari akhir, surga dan neraka, serta kisah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran. Selain itu, seruan yang sering digunakan adalah ya ayyuhan nas atau wahai manusia, karena dakwah masih bersifat umum dan belum terbentuk masyarakat Islam yang terorganisir. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke dalam ciri-ciri Al-Quran Madani. Jadi ayat-ayat Madaniyah cenderung lebih panjang dan rinci karena membahas aturan kehidupan bermasyarakat. Tema utamanya meliputi hukum-hukum syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, hukum keluarga, muamalah, pidana, dan hubungan sosial. Seruan yang sering digunakan adalah ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman, karena ditujukan kepada komunitas muslim yang sudah terbentuk di Madinah. Kemudian yang keempat, contoh surah Makki dan Madani. Contoh surah Makkiyah antara lain surah Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, dan Al-An'am. Sedangkan contoh surah Madaniyah adalah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Namun perlu diketahui bahwa ada juga surat yang tergolong Makki, tetapi di dalamnya terdapat beberapa ayat Madani. Begitu pula sebaliknya. Kelima, manfaat mempelajari Al-Makki wa Al-Madani. Mempelajari pembagian Makki dan Madani memiliki banyak manfaat. Di antaranya membantu kita memahami konteks turunnya ayat, mempermudah dalam menafsirkan Al-Quran, serta mengetahui tahapan dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ilmu ini juga penting dalam kajian nasikh dan mansukh, yaitu ayat yang menghapus dan dihapus hukumnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Al-Makki wa Al-Madani ini merupakan bagian penting dalam ulumul Quran yang membantu kita memahami Al-Quran secara lebih mendalam, baik dari sisi sejarah, konteks, maupun penerapan hukumnya. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga mampu menangkap pesan dan hikmah yang terkandung di dalamnya.
Jadi mungkin cukup sekian. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.